Oke, di samping banyak yang ngeluh sepi, akhir-akhir ini juga banyak yang ngeluh kok tarifnya murah banget gitu ya. Nah, ini saya ngalami sendiri. Biasanya dari The Cube Hotel Jalan Parangtritis ke Keraton tuh paling enggak 14.000 lah. Lah ini cuma 10.400 guys. Nih. Ya walaupun jaraknya dekat memang. Nih. Nah, karena saya apal nih The Cube sampai ke Keraton itu dulu tuh 14 ribuan. Ya sejelek-jeleknya 13.000 lah. Seelek-elek. Nah, ini cuma 10.400 guys. Ya walaupun jaraknya mungkin nggak ada 2 kilo ya dari The Cube ke Keraton. Cuma dengan tarif segitu yo, wah, arah memang udah sepi dan tarifnya murah. Dan ada yang berpendapat bahwa ini saingan sama aplikasi yang lain. Nah, karena aplikasi yang lain tarifnya segini, makanya Gokar menyesuaikan. Kalau Gokar terlalu mahal nanti nggak ada penumpangnya. Nah, efeknya gitu juga guys. Dan ada yang bilang juga isu-isunya merger antara Gojek dan aplikasi yang lain. Nah gitu ya. Jadi memang akhir-akhir ini diresahkan dengan kondisi-kondisi yang tidak jelas, penumpang sepi, kayak dijatah gitu. Sehari cuma dapat segini, berapa trip, ditambah dengan tarif yang sekarang murah banget. Atau ini mungkin strategi perang tarif seperti biasa, karena permintaan sudah mulai menurun. Kalau tarif terlalu mahal takut nanti nggak ada penumpangnya guys, makanya tarifnya disesuaikan dengan yang lain. Ya monggo lah, silakan teman-teman berpendapat masing-masing. Banyak spekulasi memang. Selesaikan dulu guys, 10.000. Wah, tarifnya emang bener-bener hancur. Ini dapat lagi. Yo kita gas. Selesaikan dulu guys, Pak Piyaku. Di Pak Piyaku the host, Pak Piyaku Tata Bumi itu loh, Gamping Ambar Ketawang. Yuk, lanjut lagi. Sepi guys. Sepi guys. 10.000 guys. Teman-teman, istirahat dulu, makan siang dulu guys. Sekarang jam 11. Nah kali ini saya bawa bekal sendiri guys. Nasi goreng dibuatkan istri tercinta. Nasi goreng yang paling irit ki nganu kok, sangu. Unboxing nasi goreng telur dadar suwir ya. Sama itu apa namanya, bukan kroket ya, apa, udang bola keju, sama telur asin, cutlery ya, sendok ya guys. Kita santap dulu. Ini aplikasi saya matikan guys, saya di Tirto Dipuran ini habis ngedrop 10 ribuan yang nggak jelas, malah titiknya salah. Oh ya, ada sausnya juga. Guys, yuk kita nikmati. Mantap. Yes. Wah, ada baksonya juga. Wah, bikinan istri sendiri emang mantap ya. Kayak saus. Yuk kita santap dulu. Telur asinnya jangan lupa. Kita sambung lagi nanti ya, makan siang dulu. Oke, sudah habis teman-teman. Kita sambung lagi nariknya. Masih ada cemilan roti. Ini sudah saya hidupkan, saya on kan.
Grabnya dari tadi on nggak bunyi-bunyi. Oh bunyi guys, ngancing ini. Yang belum ding, cuma dia off. Hari ini full trip kecil-kecil guys. Nggak tahu kenapa ya kok tiba-tiba kecil terus sih. Ya memang kalau musim-musim kayak gini susah nyari kakap guys, kecuali memang stasiun ya. Stasiun atau Sarjito kayak gitu bisa, tapi kalau di jalan kayak gini itu susah guys, untung-untungan ya, karena spotnya random acak. Kalau kamu pengen trip-trip yang gede ya cari spot-spot yang potensial trip gede ya, contohnya stasiun, biasanya stasiun Tugu ya guys. Lempuyangan kayaknya enggak deh. Terus Sarjito, rumah sakit gede, nah kayak gitu nanti pengantarannya bisa keluar kota. Tapi kalau di jalan kayak gini ya dapatnya ya pasti ya kebanyakan kecil-kecil. Yo 10.000 lagi guys, kita turunkan ngantarnya di Taman Sari dari Tirto Dipuran guys. Tarifnya kok nggak ada yang bagus ini. Tarifnya mengenaskan semua guys. Yuk lanjut. Kok cedul kabeh guys, 10.000 lagi. Alah wis yo. Karena searah ya wis tak ambil aja. Gila tarifnya. Ini gimana guys? Saya nggak ikut slot loh. Kota Jogja kok tarifnya yang jedul kecil-kecil semua. Iya, nggak apa-apa lah. Semangat. Oke guys, tadi 10.000 tak drop, 10.000 tak drop. Habis itu malah minta offline. Ya kecil sih offline-nya, cuma dari tarif yang kecil itu bisa menjadi potensi offline. Gitulah ya. Yuk ngelewatin Malioboro guys. Wah, Malioboro sepi kok. Ya sudah, berarti ini memang sepi orderannya teman-teman. Sepi ini Malioboro, jantungnya kota Jogja. Sepi. Rp34.000. Selesaikan dulu guys. Oh malah hang. Yo. Oke guys, orderannya slow banget ini guys. Dan susahnya tuh kita cari tempat berhenti, panas semua. Dapat lagi guys, dan ini harus putar balik ini. Yuk kita cari dulu alamatnya. Dari dalam kota gede ke Yellow Star Ambarukmo. Balik ini saya guys. Aduh. Wah ini nyari nomornya ini guys. Oke, kita selesaikan dulu. Yellow Star. Wah amplas sudah macet guys. Wedan amplas sudah macet. Saya tak ke kota-kota aja guys. Kiri aja guys ya, Timoho. Tuh kan.
11.000 lagi. Mana orangnya belum nongol nih, tak kasih waktu 9 menit ya. Tak tunggu 10 menit gak nongol, matiin dulu mesinnya guys. Eman nunggu jelas. Sudah terlanjur tak cocok, tak kirain orangnya sudah standby. 10 menit nggak nongol, cancel. Teman-teman, mengenaskan sekali pendapatan sampai jam 3 ini guys. Tarifnya kecil-kecil semua. Adakah hal-hal seperti ini kalian alami? Jadi saya tadi iseng-iseng ngitung tarif ya. Kayaknya memang iya deh. Jadi Gokar reguler tuh tarifnya sekarang per kilonya 3.000-an, 300, 3.200 kayak gitu. Tapi ada juga yang masih 3.800, 3.900 masih ada. Tapi ya itu yang dikhawatirkan teman-teman, tarifnya kok murah banget, hampir sama dengan Grab hemat. Dapat tarif yang per kilonya 3.200, 3.300. Ini nggak tahu strategi apa lagi yang dilakukan oleh aplikator. Memang tarifnya diturunkan atau karena sepi, atau karena memang sudah menjadi satu sama aplikasi yang lain ya. Jadi ini sekarang pertanyaannya gini guys, sekarang mendingan narik Grab atau narik Gokar gitu aja, kalau tarifnya hampir sama ya. Nah ini kita lihat ke depannya. Ada juga rumor Gokar dan Grab mulai gabung, ada berita seperti itu. Mas, kita driver ya nggak tahu lah. Bagaimana menurut teman-teman, kalau memang seperti itu mendingan narik apa nih? Kalau kalau tarifnya sama ya, kalau tarifnya sama besok, enak narik Grab atau enak narik Gokar? Silahkan komentar. Jadi apa ya? Ya gimana besok lah ya, lihat seperti apa. Semoga aja tarifnya ini gara-gara sepi aja lah guys. Gara-gara sepi terus diturunkan. Besok kalau rame ya dinaikkan. Tapi ya nggak mungkin sih. Wong kemarin ingin diprotes sama anggota DPR supaya malah ada wacana dinaikkan tarifnya ya, atau potongannya diturunkan. Kok malah yang terjadi sekarang tarifnya per kilometernya kok jadi murah banget gitu. Ya setelah kita sebagai driver cuma iso nglakoni nek memang masih betah ya lanjutkan. Kalau kira-kira sudah nggak betah, karena memang iklim ekonomi itu sudah nggak baik-baik saja ini guys. Iklim ekonomi dunia usaha bisnis itu sedang susah ini, memang ekonomi global. Jadi ngaruh juga ke bawah seperti ini jadinya. Ya semoga apa ya, orderannya rame gitu aja deh. Jangan ini ya, maksudnya udah tarifnya murah, orderannya sepi. Nah itu loh guys, semoga rame gitu aja lah, masih ada penumpangnya dan rame, kita bisa mencukupi kebutuhan kita masing-masing. Itu aja sebenarnya, simple ya. Matur nuwun sing wis nonton. Besok tak gawe vlog meneh sing liyane. Nek bosen model ngene ya, model apa meneh ya, silakan komentar. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa makan. Salam buat keluarga. Sobat nasi udang mantap, begitulah kura-kura.